menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mulyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak sebentar. Saya mendapat tugas wawancara dengan 2-3 pemimpin terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salah satunya adalah pemimpin di tempat saya bekerja, yaitu Pak Mulyono sendiri. Apakah Bapak tidak keberatan? Tidak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan saat menjadi kepala sekolah, apakah Pak Mulyono pernah menghadapi suatu masalah atau kasus di sekolah? Kalau pernah, bisakah Pak Mulyono menceritakan kasus tersebut? Sedikit cerita ya, ketika saya jadi ini ada anak kelas 3 yang sebenarnya rajin ya, tetapi dalam mengerjakan tugas agak malas sehingga nilainya kurang baik. Nah, saat pelajari ternyata anak ini adalah korban broken home, artinya orang tuanya bisa, sehingga nilainya di bawah KKM gitu. Kemudian saya mengambil keputusan sebenarnya bagaimana kalau anak ini ditahan dulu untuk memperbaiki nilainya agar sifatnya bisa berubah dengan catatan lebih memperhatikan dia. Oke. Terus bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi permasalahan ada 2 hal, yaitu rujukan moral dan dilema etika, di mana yang saya pahami adalah rujukan moral atau benar salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi benar atau salah dalam mengambil keputusan. Dan dilema etika atau benar dan salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, terima kasih Pak. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama besar, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam mengambil keputusan ini tentu saya musyawarahkan dengan rekan-rekan guru dan konsultasi dengan atasan. Oke. Wah, ini menarik sekali Pak. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta, dan saya akan melakukan pengujian benar salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema. Selanjutnya saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksinya. Oke. Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang cukup efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan berpikir berbasis hasil akhir. Oke. Berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli pada anak tersebut. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan teman-teman guru dan konsultasi atasan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan pada
persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Seperti tadi misalnya masalah keluarga, kita kan tidak bisa membantu secara lebih mendalam karena itu kita pribadi. Terima kasih Pak. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ini kondisional, tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga pendidikan di tempat kita bekerja. Jika memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Mendesak atau tidaknya bisa diatur. Terima kasih Pak. Baik Pak, selama ini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tentu saja Pak Guru sebagai guru tentu dengan kepala sekolah. Nah, sekarang sebagai kepala sekolah tentu saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang saya alami waktu itu. Namun tetap melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, yaitu pembelajaran apa yang dapat selanjutnya, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik adalah nilai-nilai kebijakan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oh ya Pak, terima kasih untuk percakapan hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Lain waktu kita bisa sharing lagi ya Pak ya, terkait dengan dilema etika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.